never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez merasa dicurangi, dianggap melanggar aturan tekanan ban di MotoGP Assen, dapat penalti 16 detik. Dalam balapan yang penuh dengan ketegangan dan drama di MotoGP Assen, Marc Marquez, pembalap dari tim Gresini Racing, mengalami nasib sial setelah melanggar aturan tekanan ban. Marquez yang awalnya finish di posisi keempat, harus menerima kenyataan pahit karena penalti 16 detik yang dijatuhkan kepadanya, membuatnya melorot ke posisi ke-10. Pada hari Minggu, di sirkuit legendaris Assen, Marc Marquez menunjukkan performa yang impresif. Pembalap asal Spanyol ini berhasil mempertahankan posisi keempat hingga garis finish. Namun, kebahagiaan tim Gresini Racing hanya bertahan sebentar. Beberapa saat setelah balapan selesai, datanglah pengumuman dari panitia balap MotoGP bahwa Marquez mendapatkan penalti 16 detik. Penalti ini diberikan karena Marquez melanggar aturan tekanan ban yang telah ditetapkan oleh FIM, Federation Internationale de Motociclisme. Aturan ini mengharuskan tekanan ban berada dalam kisaran tertentu untuk alasan keselamatan dan performa. Pelanggaran ini menyebabkan Marquez turun dari posisi keempat ke posisi ke-10 dalam hasil akhir balapan. Marc Marquez merasa sangat dirugikan dengan keputusan ini. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada media setelah pengumuman penalti. Ini sangat tidak adil. Saya dan tim sudah bekerja keras untuk mencapai hasil ini. Penalti ini benar-benar merugikan kami, ujar Marquez dengan nada kecewa. Marquez juga menyebut bahwa selama balapan, ia merasa motornya dalam kondisi baik dan tidak menyadari adanya masalah dengan tekanan ban. Saya tidak merasa ada yang salah dengan ban selama balapan. Ini adalah keputusan yang mengejutkan, tambahnya. Frankie Charchedi, kepala teknisi tim Gresini Racing, juga memberikan tanggapannya terkait insiden ini. Charchedi menjelaskan bahwa timnya selalu berusaha untuk mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh FIM. Kami selalu memastikan bahwa semua aspek teknis motor, termasuk tekanan ban, berada dalam batas yang diizinkan, ujarnya. Charchedi juga mengungkapkan bahwa tim Gresini Racing sedang melakukan investigasi internal untuk mengetahui penyebab pasti dari pelanggaran tersebut. Kami akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kami juga akan bekerja sama dengan pihak FIM untuk menyelesaikan masalah ini, kata Charchedi. Penalti ini tentu berdampak besar pada posisi Marc Marquez dalam klasemen sementara MotoGP. Poin yang hilang karena penalti ini bisa mempengaruhi peluangnya untuk bersaing di kejuaraan musim ini. Namun, Marquez tetap optimis dan berjanji akan bangkit di balapan berikutnya. Kami tidak akan menyerah. Saya dan tim akan bekerja lebih keras untuk meraih hasil yang lebih baik di balapan berikutnya, tegas Marquez. Insiden di MotoGP Assen ini menambah daftar panjang drama dan kontroversi di dunia balap motor. Meski merasa dirugikan, Marc Marquez dan tim Gresini Racing harus menerima keputusan tersebut dan fokus pada balapan selanjutnya. Penggemar MotoGP tentunya akan menantikan bagaimana Marquez akan bangkit dari insiden ini dan kembali bersaing di puncak klasemen. Dengan semangat juang yang tinggi, Marc Marquez diharapkan mampu mengatasi rintangan ini dan menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit-sirkuit berikutnya. MotoGP selalu penuh dengan kejutan, dan insiden ini menjadi salah satu bukti bahwa di dunia balap motor, apapun bisa terjadi. Marc Marquez rider Gresini Racing disabotase dan dapat penalti, drama di MotoGP Assen 2024. MotoGP Assen 2024 menjadi ajang balap yang penuh drama bagi Marc Marquez, pembalap Gresini Racing. Balapan yang awalnya berjalan lancar bagi Marquez, berubah menjadi mimpi buruk setelah ia dijatuhi penalti oleh pengawas balapan FIM MotoGP karena melanggar aturan tekanan ban. Marquez yang awalnya berhasil finish di posisi keempat, akhirnya harus menerima hukuman 16 detik yang membuatnya turun ke posisi ke-10. Marquez memulai balapan di sirkuit Assen dengan penuh semangat. Setelah beberapa putaran, ia berhasil menduduki posisi keempat, sebuah pencapaian yang sangat signifikan mengingat ketatnya persaingan di lintasan.
Namun, setelah balapan usai, pengawas balapan FIM MotoGP melakukan pengecekan terhadap tekanan ban motor Marquez dan menemukan pelanggaran aturan. Aturan tekanan ban di MotoGP sangat ketat dan bertujuan untuk memastikan keselamatan serta kesetaraan antar pembalap. Pelanggaran terhadap aturan ini dianggap serius dan bisa berakibat pada penalti yang signifikan. Dalam kasus Marquez, pengawas balapan menemukan bahwa tekanan ban motornya berada di bawah batas minimum yang diizinkan, yang menurut mereka memberikan keuntungan tidak adil. Pengawas balapan FIM MotoGP segera mengambil tindakan dengan menjatuhkan penalti 16 detik kepada Marquez. Penalti ini menyebabkan posisinya turun drastis dari posisi keempat ke posisi ke-10. Marquez yang merasa tidak bersalah, menyatakan ketidakpuasaannya terhadap keputusan tersebut. Ini sangat tidak adil. Kami telah mematuhi semua prosedur dan instruksi teknis. Saya merasa keputusan ini sangat merugikan tim kami, ujar Marquez dalam konferensi pers setelah balapan. Ia juga menambahkan bahwa dirinya dan tim Gresini Racing akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Dani Pedrosa, mantan pembalap MotoGP dan rekan senegara Marquez, turut angkat bicara mengenai insiden ini. Menyatakan keprihatinannya terhadap keputusan pengawas balapan. Saya rasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Marquez adalah pembalap yang sangat berpengalaman dan sangat teliti terhadap detail teknis. Saya sulit percaya bahwa ia akan dengan sengaja melanggar aturan tekanan ban, ujar Pedrosa dalam sebuah wawancara. Ia juga menambahkan bahwa FIM MotoGP seharusnya lebih transparan dalam proses pengecekan dan pengambilan keputusan. Penalti yang diterima Marquez tentu saja berdampak besar terhadap posisinya di klasemen kejuaraan. Marquez yang sebelumnya berada dalam posisi yang cukup baik untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia, kini harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan poin. Insiden ini juga menambah daftar panjang kontroversi yang seringkali mewarnai balapan MotoGP. Para penggemar dan pemerhati MotoGP berharap agar FIM MotoGP dapat menangani insiden seperti ini dengan lebih bijaksana di masa mendatang, guna menjaga integritas dan sportivitas dalam dunia balap motor. Insiden di MotoGP Asen 2024 ini kembali mengingatkan kita akan kerasnya dunia balap motor. Marc Marquez yang awalnya tampil gemilang dan finish di posisi keempat, harus menerima kenyataan pahit turun ke posisi ke-10 akibat penalti. Dengan dukungan dari mantan pembalap seperti Dani Pedrosa, serta upaya banding yang akan dilakukan, semoga kebenaran dapat terungkap dan keputusan yang adil bisa dicapai. Bagi Marquez dan Gresini Racing, balapan berikutnya akan menjadi ajang pembuktian untuk bangkit dan kembali bersaing di puncak klasemen. Marc Marquez pembalap Gresini Racing disabotase, dapat penalti karena melanggar aturan tekanan ban di MotoGP Asen 2024. Drama dan kontroversi mewarnai gelaran MotoGP Asen 2024. Marc Marquez, pebalap yang kini membela tim Gresini Racing, menjadi pusat perhatian setelah mendapat penalti 16 detik karena melanggar aturan tekanan ban. Awalnya, Marquez berhasil finish di posisi keempat, namun penalti tersebut membuatnya turun ke posisi ke-10, memicu spekulasi dan perdebatan di kalangan penggemar dan pakar MotoGP. Marquez memulai balapan di Asen dengan penuh semangat dan optimisme. Setelah sesi kualifikasi yang kompetitif, ia memulai balapan dari posisi yang cukup strategis dari posisi ke-7. Sepanjang balapan, Marquez menunjukkan performa yang luar biasa, bersaing ketat dengan pebalap-pebalap top lainnya seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan Maverick Vinales. Di tengah persaingan sengit, The Baby Alien terbukti bersalah karena tekanan ban di motornya di bawah ketentuan yang disarankan oleh penyedia karet hitam tersebut yakni Michelin. Marquez tak bisa mengelak dan memilih menerima hukuman. Sebetulnya, ia sudah sadar melaju dengan tekanan ban yang lebih rendah akan berbahaya. Itu mengapa Marquez sempat membuka jalan bagi Fabio Di Giannantonio untuk menyalipnya di lap 8 untuk posisi 3. Lap 19, Marquez kembali menyalip Giannantonio untuk naik ke posisi ketiga, tetapi kedua rider ini tersalip sekaligus oleh Vinales, sehingga Marquez kembali turun ke posisi keempat, sebelum tersalip oleh Enea Bastianini dan melorot ke posisi kelima.
Pada lap 26 alias lap terakhir, Vinales melakukan kesalahan dan melebar, sehingga tersalip lagi oleh Marquez yang kemudian naik ke posisi keempat. Namun, 2 jam setelah finish, sang 8 kali juara dunia mendapat kesialan. Sayangnya, bahkan dengan sedikit saja selisih, kami berada di luar batas ketentuan tekanan ban dan karena itu menerima penalti yang dijatuhkan, terang Marquez, mengutip dari Crash. Sungguh disayangkan kami meninggalkan tempat ini dengan poin yang lebih sedikit. Sentuhan dengan Bastian ini tentu saja berperan besar tetapi kami tidak mau mencari alasan, imbuh pria berusia 31 tahun itu. Penalti ini menyebabkan Marquez harus turun dari posisi keempat ke posisi ke-10, sebuah pukulan berat bagi sang pebalap dan timnya. Ini sangat mengecewakan. Kami telah mematuhi semua prosedur dan aturan. Kami merasa ini tidak adil, kata Marquez dalam konferensi pers setelah balapan. Isu ini semakin memanas dengan adanya dugaan sabotase. Tim Gresini Racing mencurigai adanya upaya sabotase yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk merugikan Marquez. Tim teknis Gresini Racing menyatakan bahwa mereka telah memeriksa tekanan ban sebelum balapan dan memastikan semuanya sesuai dengan ketentuan. Namun, hasil pemeriksaan setelah balapan menunjukkan sebaliknya. Sangat aneh jika tekanan ban berubah drastis tanpa alasan yang jelas. Kami sedang menyelidiki kemungkinan adanya sabotase, ujar manajer tim Gresini Racing. Kami akan bekerja sama dengan FIM dan pihak terkait untuk mengungkap kebenaran di balik insiden ini. Insiden ini memicu berbagai reaksi dari komunitas MotoGP. Banyak penggemar Marquez yang merasa kecewa dan marah dengan keputusan penalti tersebut. Beberapa pakar MotoGP juga menyuarakan pendapat mereka. Ini adalah keputusan yang sangat kontroversial. FIM harus memastikan bahwa semua aturan ditegakkan dengan adil dan transparan, kata seorang mantan pebalap MotoGP. Jika memang ada sabotase, ini adalah masalah serius yang harus segera diatasi. Penalti ini tidak hanya mempengaruhi hasil balapan di Assen, tetapi juga berdampak pada posisi Marquez di klasemen sementara MotoGP 2024. Dengan tambahan 16 detik, Marquez kehilangan poin berharga yang bisa mempengaruhi peluangnya dalam perburuan gelar juara dunia. Marquez dan tim Gresini Racing kini fokus untuk mempersiapkan balapan berikutnya sambil menunggu hasil penyelidikan. Kami akan bangkit dari ini. Kami akan terus berjuang dan menunjukkan yang terbaik di balapan berikutnya, kata Marquez dengan tegas. Insiden penalti Marc Marquez di MotoGP Assen 2024 menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan teknis dalam balapan MotoGP. Dugaan sabotase menambah kompleksitas kasus ini, dan semua mata kini tertuju pada hasil penyelidikan yang akan dilakukan. Di tengah kontroversi ini, Marc Marquez dan tim Gresini Racing bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka di musim MotoGP 2024 dengan semangat dan determinasi yang tidak tergoyahkan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez hampir podium, raih posisi 4 di MotoGP Assen, penuh rasa syukur bisa comeback setelah crash di sprint race kemarin. Marc Marquez, pembalap Gresini Racing, hampir mencapai podium dalam balapan MotoGP di Assen, Belanda, dengan finish di posisi keempat. Penampilan gemilang ini datang sehari setelah ia mengalami kecelakaan dalam balapan sprint yang membuat banyak penggemar khawatir akan kemampuannya untuk tampil optimal pada balapan utama. Marquez memulai balapan dari posisi ke-7 dengan semangat tinggi dan tekad kuat untuk menebus kesalahan di sprint race. Setelah memulai dari posisi yang cukup baik di grid, Marquez menunjukkan performa luar biasa, memanfaatkan setiap kesempatan untuk melewati lawan-lawannya. Sirkuit Assen yang terkenal dengan tikungan-tikungan tajamnya menambah tantangan, namun Marquez berhasil mengatasinya dengan baik, menunjukkan keterampilan dan pengalaman yang luar biasa. Di sepanjang balapan, Marquez terlibat dalam beberapa duel sengit dengan pembalap papan atas lainnya. Kecepatan dan kelincahannya di lintasan sangat mengesankan, membuatnya mampu menjaga posisi di barisan depan. Meskipun demikian, perjuangannya untuk naik ke podium harus terhenti di posisi keempat, hanya selisih beberapa detik dari posisi ketiga. Setelah balapan, Marquez menyatakan rasa syukurnya bisa menyelesaikan balapan dengan baik setelah insiden di sprint race. Saya sangat bersyukur bisa menyelesaikan balapan ini dengan hasil yang cukup memuaskan.
Kemarin adalah hari yang sulit, tetapi tim dan saya bekerja keras untuk bangkit kembali. Mendapatkan posisi keempat adalah pencapaian yang membanggakan mengingat kondisi yang saya alami sebelumnya, kata Marquez. Marquez juga memberikan penghormatan kepada tim Gresini Racing yang telah memberikan dukungan penuh dan mempersiapkan motor dengan sempurna untuk balapan ini. Tanpa dukungan tim, saya tidak akan bisa mencapai hasil ini. Mereka bekerja tanpa lelah untuk memastikan motor dalam kondisi terbaik, dan saya sangat menghargai usaha mereka, tambahnya. Kehadiran Marc Marquez di barisan depan MotoGP kembali memberikan harapan besar bagi penggemarnya di seluruh dunia. Setelah mengalami berbagai cedera dan tantangan dalam beberapa musim terakhir, penampilan impresifnya di Assen menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat tertinggi. Hasil di Assen ini juga memberikan dorongan moral yang besar bagi Marquez dan timnya menjelang paruh kedua musim MotoGP. Dengan balapan yang semakin ketat dan persaingan yang semakin sengit, Marquez berharap bisa terus meningkatkan performanya dan meraih lebih banyak hasil positif di balapan-balapan mendatang. Para penggemar MotoGP kini menantikan aksi Marquez di balapan berikutnya, dengan harapan bahwa ia akan terus menunjukkan performa gemilang dan mungkin kembali meraih kemenangan di podium. Semangat juangnya dan kemampuan untuk bangkit dari kesulitan menjadikan Marc Marquez salah satu pembalap paling menarik dan inspiratif di ajang MotoGP. Dengan pencapaian posisi keempat di Assen, Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada, mampu menghadapi segala tantangan dengan ketangguhan dan determinasi tinggi. Perjalanan karirnya yang penuh dengan lika-liku dan keberhasilan ini terus menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan kita semua menantikan lebih banyak lagi momen-momen luar biasa dari Marc Marquez di masa depan. Hasil sprint race MotoGP Belanda 2024, drama crash singkirkan Marc Marquez lebih cepat. MotoGP Belanda 2024 kembali menyajikan drama dan ketegangan yang tak terduga. Sprint race yang digelar pada Sabtu, 29 Juni 2024, di sirkuit Assen, menjadi ajang pembuktian bagi para pembalap untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Namun, balapan kali ini diwarnai dengan insiden yang membuat Marc Marquez, salah satu bintang MotoGP, harus keluar dari balapan lebih cepat. Sprint race yang berlangsung sengit sejak awal balapan ini, menjadi panggung bagi Marquez yang tampak ingin menunjukkan dominasinya. Namun, di lap kelima, drama tak terduga terjadi. Marquez mengalami crash yang cukup serius saat memasuki tikungan cepat. Kejadian ini sontak membuat penggemar dan tim terkejut. Dalam wawancara singkat setelah insiden tersebut, Marquez mengungkapkan kekecewaannya. Ini adalah situasi yang sulit. Saya merasakan ada yang tidak beres dengan cengkraman ban depan sejak awal balapan. Saya mencoba bertahan, tetapi akhirnya saya kehilangan kontrol, ujar Marquez dengan nada kecewa. Sementara itu, di kubu Ducati, Gigi Dall'Igna, Direktur Teknik Ducati, memberikan penjelasan mengenai masalah yang dihadapi oleh Marquez. Menurutnya, Desmosedici GP23 memang memiliki sedikit problem di cengkraman ban depan yang menjadi penyebab utama terjadinya crash tersebut. Dari analisis awal, kami melihat bahwa ada masalah kecil pada cengkraman ban depan Desmosedici GP23. Ini adalah sesuatu yang sedang kami teliti lebih dalam. Kami berkomitmen untuk segera menemukan solusi agar kejadian seperti ini tidak terulang di balapan berikutnya, jelas Dall'Igna. Dall'Igna juga menambahkan bahwa kondisi trek yang tidak menentu turut berperan dalam kejadian ini. Trek Assen memiliki karakteristik yang unik, dan kondisi hari ini memang cukup menantang. Kami harus mempertimbangkan semua faktor ini untuk kedepannya, tambahnya. Di tengah drama yang terjadi, Francesco Bagnaia, pebalap Lenovo Ducati menjuarai sprint race MotoGP Belanda. Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu mendominasi balapan, bahkan sudah kelihatan dari hari Jumat di sesi latihan bebas. Bicara soal balapannya, Bagnaia yang mendapat pole position memulai dengan baik. Bahkan dia memimpin dari putaran awal, walau sempat ditekan Jorge Martin yang tepat ada di belakangnya. Kemudian disusul Maverick Vinales dan meninggalkan para rivalnya di belakang. Saya sangat senang dengan hasil ini. Tim bekerja sangat keras dan motor berjalan dengan sempurna.
Ini adalah hasil yang kami butuhkan untuk meningkatkan kepercayaan diri kami menjelang balapan utama, ungkap Francesco Bagnaia dengan penuh semangat. Dengan hasil sprint race ini, balapan utama MotoGP Belanda 2024 yang akan digelar pada hari Minggu, 30 Juni, dipastikan akan semakin menarik untuk disaksikan. Para pembalap akan kembali bersaing untuk memperebutkan poin maksimal di sirkuit yang dikenal sebagai The Cathedral of Speed. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentunya berharap agar Marquez dapat kembali bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya. Sementara itu, tim Ducati akan bekerja keras untuk mengatasi masalah teknis yang ada, guna memastikan Desmosedici GP23 siap bersaing di balapan utama. MotoGP Belanda 2024 menjadi bukti bahwa balapan ini selalu menghadirkan kejutan dan ketegangan yang tiada duanya. Para pembalap, tim, dan penggemar kini menantikan apa yang akan terjadi di balapan utama esok hari. Akankah Francesco Bagnaia kembali berjaya, atau Marquez bangkit dari keterpurukannya? Semua pertanyaan ini akan terjawab di sirkuit Assen, di mana kecepatan dan keberanian diuji hingga batas tertinggi. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show